Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tanggapan terhadap kasus di ruang kelas dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya kimia. Kami beranggotakan saya sendiri, Zakira Safrina, sebagai pemateri 1, Susi Safitri sebagai pemateri 2, dan Nur Atiyah Muyasar sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja studi kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Oke, selanjutnya, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang pertama, peserta didik sudah memahami konsep dasar dari materi nilai rata-rata atau MEAN dengan baik melalui pengalaman dan pelatihan mandiri ataupun dengan bimbingan dari guru pada awal pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme atau social Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow." Yang berartikan apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Yang kedua, peserta didik memiliki ingatan yang kuat, yang dimana ketika peserta didik mengerjakan soal pertama, memori jangka pendek dan jangka panjang peserta didik mulai bekerja. Agar peserta didik memiliki ingatan yang kuat, dapat memberikan pembiasaan atau memberikan perintah yang berulang. Yang ketiga, peserta didik mulai mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang lebih efektif dan adanya bimbingan dari guru dalam menyusun strategi pemecahan masalah tersebut. Strategi yang dimaksud yaitu seperti metode repetitive learning atau pengulangan. Metode ini dilakukan agar materi pembelajaran yang telah diterima bisa melekat di dalam ingatan peserta didik. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Hasil diskusi dari kelompok kami, metode pembelajaran yang dapat diterapkan yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Metode ini memberikan beberapa masalah kepada peserta didik. Masalah yang diberikan terkait dengan materi pembelajaran. Metode ini juga mendorong peserta didik dalam berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, metode dengan diskusi kelas atau tanya jawab. Diskusi kelas atau tanya jawab, guru memberikan fasilitas diskusi tersebut untuk peserta didik. Kegiatan ini membuat peserta didik dapat mengklarifikasi langsung pemahaman mereka dan guru dapat memberikan umpan balik atau mengklarifikasi pemahaman mereka secara langsung. Yang ketiga, pembelajaran dengan memberikan latihan soal dan umpan balik atau drill and feedback. Kegiatan ini membuat peserta didik dapat memperbaiki pemahaman tersebut untuk menjawab pertanyaan dengan benar di waktu berikutnya. Saya akan membahas tentang kasus 2, di mana kasusnya yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai
untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Selanjutnya, pertanyaan dari kasus 2, yaitu menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hasil diskusi dari kelompok kami menyebutkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Rina. Yang pertama, yaitu memulai dari konsep dasar. Maksudnya, Rina dapat menjelaskan dari konsep dasar matematika terlebih dahulu, seperti mengenalkan angka, baik itu bagaimana bentuk angka dari 0 sampai dan seterusnya, apakah itu juga bisa dari cara menulisnya, 0 bagaimana cara menulisnya, serta dengan operasi matematika dasar, seperti menjelaskan tentang perhitungan, jumlah, apakah dia dalam bentuk buah, misalkan digambarkan bentuk buah, ataupun bisa dengan menyebutkan angka 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi perhitungan dari konsep dasar tersebut harus diterapkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu menggunakan media yang nyata. Maksudnya, Rina dapat menjelaskan materi perhitungan dengan menggunakan media nyata. Apakah itu seperti koin, pulpen, penghapus, mainan edukasi matematika, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan peserta didik memahami konsep perhitungan matematika. Karena cara menggunakan media nyata itu dapat membantu peserta didik untuk memahami lebih dalam dari perhitungan matematika tersebut. Jadi tidak hanya sebatas menulis dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak hanya seperti itu. Bisa dengan mengaitkan jumlah koinnya. Misalkan diletakkan koin yang di sebelah kirinya 2, kemudian ditambah dengan koin yang kedua itu ada 2 juga, sehingga peserta didik tersebut dapat menjumlahkan berapa banyak koin yang terdapat di soal tersebut. Langkah yang ketiga yaitu pembelajaran yang aktif dengan melihat kondisi alam dari matematika. Selanjutnya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan begini, peserta didik, pernahkah peserta didik pergi ke kantin, kemudian ke kantin mengambil permennya sebanyak 4, kemudian permen tersebut diberikan kepada ibunya sebanyak 2. Tinggal berapakah permen tersebut? Pasti peserta didiknya menghitung jumlah permen yang pertama, dibelinya sebanyak 4 buah, kemudian diberikan kepada ibunya sebanyak 2, sisanya pasti peserta didik dapat menghitungnya. Langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan media visualisasi. Dengan melibatkan gambar, kartu, dan ilustrasi yang menarik, sehingga memiliki daya tarik peserta didik untuk memahami materi tersebut. Jadi ketika materi matematika tersebut dilibatkan dengan bentuk gambar, kartu, dan ilustrasi apapun itu, membuat peserta didik tersebut dapat mendalami sehingga memiliki ketertarikan untuk mendalami materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua di kasus yang nomor 2, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi kami, mengapa kami mengambil metode tersebut, yaitu karena didasarkan pada teori Jean Piaget, di mana proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi sekitarnya. Sehingga untuk anak usia dini dibutuhkan konsep yang diharuskan menghubungkan dengan konsep di sekitar. Artinya, mereka lebih menyukai belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda asing. Jadi ketika kita telah mengaitkan dengan pembelajaran yang ada di sekitar, kita juga harus memanipulasi dia, mengaitkan dia kembali dengan media-media yang mendukung proses pembelajaran. Seperti halnya dengan melibatkan gambar, kartu, dan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, dan sekaligus dengan alat-alat edukasi matematika yang membuat peserta didik tersebut menjadi daya tarik sendiri untuk mendalami materi tersebut. Jadi kita arahkan untuk bisa
dan paham akan pembelajaran tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menumbuhkan mereka untuk mengetahui konsep yang lebih konkret. Setelah langkah tersebut telah dilakukan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Rina yaitu mendekati setiap individu dengan berbeda-beda dengan cara menghargai akan cepat dan lambat setiap pemahaman peserta didik. Jadi di saat seorang peserta didik membutuhkan bantuan kita untuk mengulangi apa yang sudah kita paparkan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk kita menceritakan kembali, membahas kembali agar peserta didiknya akan lebih paham dan mengerti akan pemateri tersebut sehingga peserta didik menjadi lebih menguasai akan bidang ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya untuk kasus nomor 3. Berisi pernyataan tentang Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok 9, pertimbangan dari keputusan Made sudah sesuai karena Made mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan peserta didik. Peserta didik yang diajarkan Made berasal dari daerah Bali. Oleh karena itu, Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali agar peserta didik lebih mudah memahami contoh teks deskripsi. Jika Made menggunakan contoh teks deskripsi bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, peserta didik akan mengalami kesulitan untuk memahami contoh teks deskripsi tersebut, dikarenakan peserta didik harus berpikir terlebih dahulu tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Pertanyaan poin kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Prinsip yang digunakan Made didukung oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Elemen pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari SMA Negeri 2 Pesangan. Pada kasus 2, bila peserta didik tidak mampu mencapai tujuan pembelajarannya, apakah tetap dilakukan remedial atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jadi, hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa untuk setiap tujuan pembelajaran yang tidak tuntas, tentunya di setiap pembelajaran ada beberapa siswa yang tidak tuntas. Tetapi tetap harus dilaksanakan remedial, tetapi dengan cara memberikan soalnya dengan sistem dan teknik yang berbeda-beda. Misalkan begini, jika pada soal tipenya pilihan ganda, jadi bisa dengan remedialnya dengan soal yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Karena pasti di usia dini tersebut mereka tidak dapat mengetahui apa itu remedial, apa itu ujian balik, mereka tidak mengetahui. Jadi disarankan untuk pendidiknya menyebutkan atau menggunakan sistem dan teknik yang berbeda. Yang intinya remedial itu tetap harus dilaksanakan.
Karena tujuan daripada remedial itu yaitu untuk membantu peserta didik memahami kesulitan belajar yang dihadapi. Jadi kesulitan mana-mana saja yang dihadapi oleh peserta didik dapat diujiankan kembali atau dilaksanakan pembaruan di remedial itu sendiri. Baiklah, saya akan membacakan saran dari kelompok 6 SMA Negeri 2 Pesangan. Mereka memberikan beberapa saran. Yang pertama, pada kasus kedua, menurut saya bisa ditambahkan lagi contoh pembelajaran yang lebih nyata dan tampak oleh mereka dan berkaitan dengan kehidupan mereka langsung. Saran kedua, pada kasus ketiga, khususnya untuk pertanyaan tentang prinsip yang digunakan MADE dalam kasus tersebut, saya rasa perlu ditambahkan bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip etnopedagogik. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memberikan kami beberapa saran. Saran tersebut sudah kami gunakan untuk memperbaharui hasil diskusi kami. Baiklah, sekian dari presentasi ataupun hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.